Yo, what's up semuanya, welcome back with Mas Arif. And di video kali ini gue gak bakal reaction dulu, melainkan gue bakalan kasih top 5 anime fall 2020 terbaik versi gue, coy. Gue tau banyak yang bilang musim ini jelek-jelek, tapi untuk versi gue pribadi musim ini tuh bagus banget, coy. Like bener-bener bagus semua anjing. Dan jujur gue lebih suka musim ini daripada musim kemarin, musim summer. Di musim kemarin yang ada di otak gue hanya cuman Kano Karin, Rejero, sama Fugo Keiji anjing. Sisanya gue lupa kayaknya. Kalau kalian ingetin pasti ingat sih, tapi untuk di otak gue meletak itu nggak ada, coy. Bener lupa. And di sini gue menilai anime tersebut bukan berdasarkan hanya cerita, melainkan gue mengambil semua aspek dari anime tersebut. Mau itu cerita, animasi, grafis, dan lain-lain gue masukin dalam penilaian gue, coy. Walaupun ada ceritanya yang bagus tapi animasi jelek atau grafis jelek, penilaian gue akan turun, coy. Dan tentu saja ini bersifat subjektif dan tidak objektif ya. Kalian boleh setuju, kalian juga boleh enggak, coy. Ini versi gue pribadi aja, coy. Yoi. Nomor 5 adalah Tony Koku Kawaii. Dan kalau dijelasin animenya bagusnya di mana, gue sebenarnya agak sulit ya, karena ini adalah anime pertama gue yang ada romance-nya, yang bikin baper kayak gini, coy. Maksudnya itu romance yang udah jadian, yang udah nikah jadian atau semacamnya ya. Kalau biasanya gue nonton romance itu yang masih PDKT atau masih temenan, belum jadian. Ini udah jadian, jadi bikin baper aja gitu ya menurut gue ya. Untuk grafisnya sih biasa aja sih, nggak jelek dan nggak bagus, coy. Dan emang standar anime kayak gitu, kayak gini nih emang gini, coy. Kalau disuruh jelasin apa yang membuat gue suka sama anime Tony Koku Kawaii ini adalah hubungan antara Nasa dan Tsukasa. Hubungan karakter antara Nasa dan Tsukasa dari yang awalnya mereka malu-malu banget untuk menyatakan suka satu sama lain, dan akhirnya mereka menyatakan suka tapi dengan sangat malu-malu banget dan bikin gue kesel ya. Sangat Nasa yang sangat brutal, Tsukasa yang gitu ya. Bikin gue anjing, ini apaan sih? Walaupun gue tahu nih Nasa ini sebenarnya emang melakukan hal yang lumrah gitu, hal yang sewajarnya, tapi di hati gue ini ada nyesek, anjing, ada kesel gitu ya sama Nasa, coy. Ya emang gitu, nggak tahu anime ini nih karena dibikin dramatis ya. Jadi Nasa yang melakukan hal normal jadi nggak normal. jadi aneh gitu di otak gue aja. Ya. Oke, tentu saja nomor 4 ini adalah anime sport terbaik, yaitu Haikyuu to the Top Season 4, coy. Anime ini dari segi cerita gak usah dipertanyakan lagi karena emang udah bagus banget, anjing. Kalian semua pasti, umat manusia di dunia ini pasti setuju kalau anime Haikyuu adalah anime sport terbaik dan emang paling bagus, coy, animenya. Kenapa anime bisa sebagus ini? Karena animenya tidak memfokuskan hanya pada main karakter saja, melainkan semua karakter atau semua pemain di anime tersebut. Mau itu cadangannya, musuhnya, temannya, rivalnya, adanya, kakaknya, penontonnya, gurunya, semuanya, coy, dikasih backstory yang keren banget, anjing. Backstory itu bener-bener keren dan ngena banget gitu di hati para fans ya. Dan mereka semua itu punya tujuan yang sama, yaitu menangkan kejuaraan, coy, semuanya. Dan kerasa banget kalau mereka itu lagi bertanding, ya real bertanding, persaingan antara dua kubu, dua tim voli yang saling bersaing dengan secara sportif tentunya. Dan ini anime sport terbaik memang ya, real anime sport, coy. Gak ada yang jahat, gak ada yang baik sih, anime sport emang gak ada kayak gitu ya. Oke, tadi gua udah ngasih tahu bagusnya Haikyuu, sekarang gua bakalan kasih tahu kejelekan anime Haikyuu, coy. Jadi kalian udah pasti pada tahu sih. Karena di episode awal-awal anime Haikyuu to the Top itu grafisnya benar-benar turun banget, anjlok banget anjing. Turun. Tapi padahal kalau segi cerita dan feelnya itu dapat semua, tapi kenapa untuk urusan grafis itu turun? Entah antara animator gajinya turun atau gimana, gue nggak tahu ya. Dan mungkin emang studionya itu nggak banyak banget orang ya. Ya moga aja kedepannya di fix ya untuk urusan grafis ini, coy. Aku cinta Haikyuu. Nomor 3, Monokana, coy. Dan jujur pertama kali gue nonton ini gue benar-benar kaget, coy, pas saat lihat mana yang jahat mana yang baik gitu. Soalnya gue berekspektasi anime itu mirip Boku no Hero dan Attack on Titan dicampur, coy. Soalnya mereka itu sempat mengutip adanya musuh umat manusia, dan itu Attack on Titan kan, gue ingat di otak gue nya. Dan untuk kekuatannya itu menurut gue mirip Boku no Hero ya, sama aja sih, nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Tapi ternyata genre anime ini itu misteri, coy. Makanya banyak banget misteri di anime itu yang kental banget, yang bisa membuat lu pusing 7 keliling gitu. Ini kenapa gini, kenapa ini? Gue juga berusaha nebak untuk anime ini, tapi ternyata nggak pernah bisa gue nebak, anjing. Gagal terus tebakan gue, anjing. Gue bener-bener terus yang buat manganya dan studio anime ini. Bos, ini keren banget, coy. Oke, yang bikin gue suka juga sama anime ini adalah gue suka banget sama karakter Nana, coy.
dan hubungannya sama Michiru itu bener-bener keren dan epic, man. Like Nana pertamanya itu mau ngebunuh Michiru, dan akhirnya dia temenan anjing. Akhirnya Michiru dianggap temen pertamanya Nana. Why? Pembunuh mau punya temen tuh, dia bener-bener apa ya, pertarungan moral banget di hati Nana sih. Like, harus gue bunuh atau harus gue diamin, karena Nana emang udah anggap Michiru temen banget sih. Dan akhirnya di ending itu bener-bener sad banget tuh, bahkan lebih sad daripada Kami sama Ninatahi yang menurut gue endingnya bener-bener jelek banget. Gue gak suka ya. Kalau nggak ada Emblem Jun Maeda nggak bakal gue tonton sih itu Kami sama. Di nomor 2 ini gue gak pernah kira-kira akan muncul dari studio yang gak pernah gue kira-kira banget, yaitu Pierrot. Dia bisa bikin anime original yang dari segi cerita, animasi, pokoknya semuanya bagus banget dan hampir perfect ya. Dan sekali seperti yang kalian tahu ya, Pierrot tuh kalau bikin anime itu suka aneh coy, kayak Black Clover tuh, itu animasinya fuck man. Gak banget sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau kalian sadar, Pierrot tuh bisa lo bikin animasi yang bagus banget. Contohnya kayak Boruto saat bapaknya Boruto melawan alien tatoan, itu menurut gue keren banget sih animasinya. Like Pierrot tuh kalau niat tuh bisa, sebenarnya bisa, tapi mereka itu emang jarang niat ya, bukan jarang niat tapi dikejar deadline tuh yang cuma seminggu. Tapi untuk Akudama ini berbeda bos. Kenapa? Karena pengerjaan Akudama ini yang gue lihat di Twitter ya, itu adalah dari 2014 anjing ya, 6 tahun dari sekarang, dan hasilnya itu benar-benar gak mengecewakan cuy. Bagus semua, bagus. Respect gue untuk Pierrot cuy, respect. Kalau kalian tanya apa yang bikin gue tertarik sama anime ini adalah latar waktunya yang di masa depan coy, sesudah perang antara Kansai dan Kanto. Sesudah perang muncullah surga, yaitu dunia Akudama. Enggak surga-surga banget sebenarnya. Dan di awal cerita kalian bakal disuguhkan beberapa karakter dari Akudama yang benar-benar menarik coy, dan punya personanya masing-masing. Itu unik-unik ya personanya, gue suka banget. Lalu seiringnya berjalan cerita, kalian bakalan bertanya-tanya apa maksud dari semua ini itu. Kalian pasti bertanya-tanya ini apa, itu apa, karena emang misterinya itu lumayan banyak ya. Dan di ending cerita Akudama Drift ini bener-bener epic parah karena Kansai itu diperlihatkan kacau balau coy. Itu bener-bener dramatis, sangat bener-bener kacau, negara yang kacau banget sih. Dan kematian semua Akudama Drive itu menurut gue sangat dramatis juga sih, bikin gue hampir nangis sih anjing. Itu keren banget sih sumpah dah. Gue bener-bener respect sama Pierrot bisa bikin animasi ini, anime kayak gini sih. 6 tahun loh pengerjaannya, respect buat Pierrot. Dan menjadi yang terbaik menurut gua adalah Jujutsu Kaisen. Why? Karena anime ini tuh benar-benar perfect, dari opening, animasi, ending, grafis, cerita, desain karakter, Satoru, semuanya perfect banget, perfecto. Itu keren banget anime ini, benar-benar genre gua banget gitu jadi. Gua nggak tahu lagi kenapa anime ini bisa sebagus ini, dan like Mappa itu benar-benar niat banget terhadap anime Jujutsu Kaisen ini. Semuanya tuh bagus gitu coy. Tadinya gue mau masukin Attack on Titan dia nomor 1 ini coy, tapi karena gue pikir Attack on Titan masuk ke winter, jadi gue masukin di tahun depan aja ya, jangan sekarang, karena sekarang itu eranya Jujutsu Kaisen. Gue suka anime ini karena emang gue suka genre-nya coy, yaitu shonen, dan shonennya sedikit dark coy, dan bener-bener itu favorit gue semua sih. Like kayak shonen yang lain tuh bener-bener berkiblat sama Naruto coy, kayak musuhnya itu gampang bertobat. Dan dunianya itu terkesan lembek, gak keras seperti Jujutsu Kaisen ini. Dan hal yang paling menarik di anime ini adalah perkembangan karakter Itadori Yuji yang awalnya nggak mau ngebunuh orang, sampai akhirnya harus diposisikan dia harus membunuh orang. Itu benar-benar, man, dunia ini Jujutsu Kaisen, bukan dunia bocah kayak shonen lain. Ini Jujutsu Kaisen gitu cuy, kayak gitu ngomongnya, mengakanya ya. Oke, segitu aja cuy pembahasan anime terbaik gua di Val 2020 ini. Dan kenapa gue bikin gini, karena di video reaction gue nggak benar-benar gak bisa ngomong banyak tentang anime coy, karena gue benar-benar fokus sama reactionnya dan teriak. Jadi kalau kalian gak setuju atau punya list sendiri tentang top anime Val 2020 ini, boleh banget kalian komen di kolom komentar, kita diskusikan apakah musim ini bagus atau jelek. Oke, terima kasih sudah nonton bacotan panjang gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.